Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahyu Barok dengan NIM 121303089 dari kelas ATN 3B. Tujuan saya membuat video ini guna menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana untuk saat ini saya akan sedikit menjelaskan materi-materi yang telah saya dapatkan dengan jangka waktu setengah semester ini. Baik, kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian, ruang lingkup, dan konsep TN. Hukum tata negara. Menurut istilahnya yang pertama, constitutional law atau state law dalam bahasa Inggris, droit constitutionnel dalam bahasa Perancis, dan Strafrecht dalam bahasa Belanda. Pengertian hukum tata negara ialah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Menurut para ahli, pertama ada dari Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah mengatur semua masyarakat, hukum atasan dan hukum bawahan. Menurut Scotten, mengatur organisasi daripada negara. Menurut Utrecht, adalah kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat negara. Asumsi dalam hukum tata negara ini diantaranya mengenai perangkat aturan, lalu negara, dan hak asasi. Ruang lingkup hukum tata negara ini adalah diantaranya mengenai organisasi negara, struktur pejabat negara, dan pembagian kekuasaan serta hubungannya. Untuk sumber hukum tata negara ini bersumber dari yang pertama ada hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Lalu ada peraturan perundang-undangan dan ada nilai-nilai konstitusi. Lanjut pada materi asas-asas hukum tata negara. Pertama ada asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan ini ada dua macam. Yang pertama ada desentralisasi dan yang kedua ada dekonsentrasi. Lalu ada asas negara hukum. Ciri-ciri hukum untuk International Commission of Juris di Bangkok tahun 1965. Yang pertama ada jaminan HAM, yang kedua badan kehakiman bebas mandiri, yang ketiga pemilu yang bebas, yang keempat kebebasan menyatakan pendapat, dan yang kelima kebebasan berserikat. Lalu yang terakhir ada pendidikan kewarganegaraan. Lalu ada bentuk-bentuk negara hukum. Secara formalnya bentuk negara hukum itu ada yang pertama individualisme, yang kedua ada negara, dan yang ketiga ada monopoli. Secara materialnya ada yang pertama kolektif, yang kedua ada dominasi negara, lalu yang ketiga ada welfare state. Dilanjutkan kepada asas demokrasi. Asas demokrasi ini indikatornya menurut Alvan Gafar ada yang pertama penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat, yang kedua ada penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, ketiga adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, keempat rotasi kekuasaan, 5 pemilu, dan 6 kebebasan yang dijadikan hak-hak dasar manusia. Lanjut kepada materi teori dan bentuk susunan negara. Yang pertama ada negara kesatuan atau unitary state. Negara kesatuan ini ada beberapa model. Yang pertama ada model practical management model. Lalu yang kedua ada central representative model, yang ketiga ada unification model, dan yang keempat ada mixed model. Lalu dilanjutkan kepada bentuk negara bagian. Negara bagian adalah suatu wilayah pusat administrasi yang tingkat pertama dari suatu negara federal atau negara berserikat. Karakter dari negara federal ini atau negara bagian ini adalah yang pertama satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Yang kedua ada kedaulatan ganda,
Dan yang ketiga, hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Lanjut kepada materi bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk dan sistem pemerintahan yang pertama ada autokrasi. Autokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Lalu yang kedua ada oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat. Lalu ada monarki. Monarki merupakan jenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Lalu ada bentuk republik. Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahannya akhirnya bercabang dari rakyat. Lalu dilanjutkan kepada materi sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahfud MD. Sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga negara. Yang pertama ada sistem presidensial, yaitu presidensial itu merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Lalu yang kedua ada pemerintahan bentuk parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dilanjutkan kepada materi negara autokrasi dan demokrasi modern. Satu ada autokrasi modern. Autokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Contoh negara-negara yang menggunakan sistem negara autokrasi modern adalah diantaranya ada fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Lalu ada negara yang bersistem demokrasi modern. Demokrasi adalah sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga, organisasi, ataupun negara yang seluruh anggota atau warganya memiliki jatah kekuasaan yang sama besar. Sistem demokrasi modern ini dianut salah satunya oleh negara Indonesia. Lalu lanjut kepada materi teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Untuk teori pembagian lembaga negara ini kita kenal dengan istilah trias politika. Trias politika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu tri yang berarti tiga, as yang berarti poros atau pusat, dan politika yang berarti arti kekuasaan. Secara utuh, trias politika diartikan sebagai satu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa terdapat tiga macam kekuasaan dalam negara, yang dimana menurut Montesquieu, the spirit of law, tiga kekuasaan itu dibagi menjadi fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Untuk fungsi legislatif berfungsi sebagai kekuasaan untuk membuat undang-undang dalam peristilahan baru yang disebut rule making function, dan yang memegangnya adalah biasanya oleh DPR kalau di negara kita. Lalu untuk fungsi eksekutif, pertama ada kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application function, yang biasa eksekutif ini berciri atau dipegang oleh presiden dan satuan kerja pemerintah seperti menteri-menteri. Lalu yang terakhir ada fungsi yudikatif. Yudikatif ini berfungsi sebagai kekuasaan mengadili atau berkuasa untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang, atau biasa disebut dengan istilah rule adjudication function, dan yang biasa mengerjakan atau mempunyai hak untuk kefungsian yudikatif ini adalah kehakiman. Mungkin sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wallahul muwaffiq wa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.